Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang teori mimetik. Menelaah puisi dengan teori mimetik. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, apa sih teori mimetik itu? Jadi, istilah mimetik itu berasal dari bahasa Yunani mimesis, yang berarti meniru, tiruan, atau perwujudan. Secara umum, mimetik dapat diartikan sebagai suatu pendekatan yang memandang karya sastra sebagai tiruan atau pembayangan dari dunia kehidupan nyata. Mimetik juga dapat diartikan sebagai suatu teori yang dalam metodenya membentuk suatu karya sastra dengan didasarkan pada kenyataan kehidupan sosial yang dialami dan kemudian dikembangkan menjadi suatu karya sastra dengan penambahan skenario yang timbul dari daya imajinasi dan kreativitas pengarang dalam kehidupan nyata tersebut. Nah, sebelum kita menelaah teori mimetik ini, mari kita dengarkan puisi Senja di Pelabuhan Kecil karya Chairil Anwar. Ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang, rumah tua, pada cerita, tiang, serta temali. Kapal perahu tiada berlaut, menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Gerimis mempercepat kelam, ada juga kelapak elang menyinggung muram. Desir hari lari berenang, menemu bujuk pangkal lakanan. Tidak bergerak, dan kini tanah dan air tidur, hilang ombak. Tiada lagi aku sendiri, berjalan menyisir semenanjung, masih pengap harap, sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan dari pantai keempat. Seduh penghabisan bisa terdekat. Pada bait pertama, puisi Senja di Pelabuhan Kecil ini menceritakan cinta yang sudah tidak dapat diperoleh lagi. Pelukis melukiskan gedung, rumah tua, cerita tiang dan temali, kapal, dan perahu yang tidak bertaut. Benda-benda itu semua mengungkapkan perasaan sedih dan sepi. Penyair merasa bahwa benda-benda di pelabuhan itu membisa kepadanya, menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Pada bait kedua dalam puisi Senja di Pelabuhan Kecil, perhatian penyair memfokus ke suasana pelabuhan dan tidak lagi kepada benda-benda di pelabuhan yang beraneka ragam. Di pelabuhan itu turun gerimis yang mempercepat kelam atau menambah kesedihan penyair, dan ada kelapak elang yang menyinggung muram atau membuat hati penyair lebih muram, dan hari-hari seakan lagi berenang, yaitu kegemingan telah musnah. Suasana di pantai itu suatu saat membuat hati penyair dipenuhi harapan untuk terhibur, tapi ternyata suasana pantai itu kemudian berubah, harapan untuk mendapatkan itu musnah, sebab kini tanah, air, tidur hilang ombak. Pada bait ketiga dalam puisi Senja di Pelabuhan Kecil, pikiran penyair lebih dipusatkan pada dirinya dan bukan kepada pantai ataupun benda-benda di sekeliling pantai. Dia merasa bahwa dia itu sendiri, tidak ada lagi yang diharapkan akan memberikan hiburan dalam kesendirian dan kedukaannya. Dalam kesendirian itu, ia menyisir semenanjung. Semula ia berjalan dengan dipenuhi harapan,
Namun sesampainya di ujung sekalian selamat jalan. Jadi setelah penyair mencapai ujung tujuan, ternyata orang yang diharapkan akan menghiburnya malah mengucapkan selamat jalan. Nah, penyair merasa bahwa sama sekali tidak ada harapan untuk mencapai tujuannya sebab dalam kesendirian dan kedukaannya, penyair merasakan dari pantai ke Empat Sendu, penghabisan bisa terdekap. Betapa mendalam rasa sedihnya itu, ternyata dari pantai ke Empat Sendu, sedan tangisnya dapat dirasakan. Amanat puisi ini menyatakan bahwa penyair ingin mengungkapkan kegagalan cintanya yang menyebabkan hatinya sedih-sedih dan tercekam. Kegagalan cinta ini menyebabkan seseorang seolah kehilangan segala-galanya. Cinta yang sungguh-sungguh dapat menyebabkan seseorang menghayati apa arti kegagalan itu secara total. Baik, selesailah pembahasan kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir.